Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Aulia Putri, CGP Angkatan 10, kelas 251A, Kabupaten Jember. Di sini saya berperan sebagai observer dan di sini bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Felawati yang nantinya akan berperan sebagai coach, dan di samping kanan saya ada Bapak Khairul yang nantinya akan berperan sebagai coaching. Terus kami Oh iya, nggak bisa. Langsung bisa. ya, diletakkan. Pra observasi. Assalamualaikum Ibu Vela. Waalaikumsalam Ibu Safina. Bagaimana kabarnya Ibu Vela? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu. Sebelum melaksanakan praktik coaching ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu dalam pelaksanaan coaching ini nantinya ada rubrik penilaian. Nah, nantinya rubrik penilaian ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu di mana di dalamnya terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Di sini nanti saya akan mengamati coach, yaitu Ibu Vela, bagaimana memberikan pertanyaan kepada coach, dan juga nantinya bagaimana jawaban dari coach kepada Ibu Vela. Baik Ibu Vela, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk kompetensinya, kira-kira apa yang ingin Ibu laksanakan dalam coaching ini? Baik Ibu Safina, pada kegiatan coaching hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mampu meningkatkan menemukan solusi dari masalah yang coaching hadapi. Lalu untuk indikator keberhasilannya nanti dalam coaching ini apa Ibu? Indikatornya yaitu nanti coach bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, seperti itu. Mungkin sekian untuk pra-observasi coaching kali ini. Semoga nantinya praktik coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta. Terima kasih. Silakan Ibu Vela untuk melakukan praktik coaching. Terima kasih Ibu Safina. Terima kasih Ibu Vela dan juga Pak Khairul atas kegiatan coaching hari ini. Alhamdulillah tadi saya lihat sudah berjalan dengan sangat bagus karena sudah menerapkan alur tirta. Dan di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Vela selaku coach. Apa indikator keberhasilan yang sudah Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu Safina, indikator keberhasilan yang sudah saya sampaikan hari ini yaitu pemberian pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian mampu memberikan solusi, mampu mengangkat ide-ide dari si coach tersebut. Baik Ibu. Lalu bagaimana perasaan Ibu Vela yang hari ini sudah menjadi coach bagi Bapak Khairul? Alhamdulillah saya merasa senang karena sudah mampu membantu Bapak Khairul dalam mengeluarkan ide-ide yang beliau punya. Lalu untuk kedepannya Ibu Vela, kira-kira apa hal yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam kompetensi melaksanakan coaching? Untuk kedepannya saya ingin lebih meningkatkan pertanyaan berbobot, kemudian lebih hadir penuh dalam kegiatan coaching seperti itu Bu Safina. Baik, semoga apa yang ingin Ibu laksanakan nantinya bisa berjalan dengan baik dan bisa terlaksana nggih Bu Vela. Untuk saat ini sekian nggih untuk pasca observasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri sebagai observer dan rekan saya yaitu Ibu Safina Aulia Putri sebagai coach, dan rekan saya yang satunya adalah Ibu Felawati di sini bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Bu Safina. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Khairul apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Oke, di sini Bu Safina
bertindak sebagai coach ya. Oke, betul Pak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu terkait coaching ini. Yang pertama, pada kesempatan ini kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yaitu bisa menjadi pendengar aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan berbobot bagi coaching. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum Bu Vela. Waalaikumsalam Bu Safina. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Vela? Alhamdulillah baik Bu Safina. Alhamdulillah. Baik Bu Vela. Tadi saya dengar Bu Vela mencari saya. Ada apa panggil? Iya Bu Safina, saya di sini pengen bicara, pengen mencari solusi atas apa yang saya hadapi sekarang Bu Safina. Ada permasalahan ya. Kalau boleh tahu ada permasalahan apa itu Bu? Yaitu saya itu sekarang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran IKM yang baru di kelas 6. Jadi ada beberapa masalah yang saya hadapi, baik itu tentang pembuatan prota, promes, dan implementasinya di kelas saya Bu Safina. Baik, tentang implementasi IKM, prota, Nah, kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sharing kita kali ini itu apa Bu? Ya, saya minimal bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi sekarang. Minimal saya bisa membuat prota, prosing, sehingga nantinya modul ajar yang saya buat sesuai dengan karakteristik siswa di kelas saya. Seperti itu. Baik Bu. Kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10 itu Bu Vela saat ini ada di angka berapa? Saat ini saya merasa di angka 5 Bu Safina. Alasannya kenapa itu Bu kok bisa ada di skala 5 itu? Karena saya itu masih belum memahami benar tentang IKM itu seperti apa. Sedangkan di luaran juga ada isu bahwa IKM itu pelaksanaannya harus seperti ini. Jadi saya masih bimbang seperti itu Bu Safina. Masih bimbang tentang pelaksanaan IKM yang betul itu seperti apa? Iya, betul Bu. Kira-kira kesempatan apa yang ingin Ibu Vela lakukan agar bisa melaksanakan IKM itu sesuai gitu Bu? Tentunya yang saya ingin target, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran IKM di sekolah, dan juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah juga mencari searching di Google tentang pembelajaran IKM itu seperti apa Bu Safina, seperti itu. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira ada hambatan atau gangguan apa yang bisa membuat tujuan Bu Vela ini tidak bisa berjalan sesuai apa yang Ibu Vela inginkan? Mungkin hambatan yang paling kelihatan itu mungkin di pemahaman saya sendiri, satu, kedua mungkin pemahaman tentang karakteristik siswa saya di kelas dengan metode yang sesuai dengan kurikulum Merdeka atau IKM ini pelaksanaannya, seperti itu Bu Safina. Lalu untuk solusinya itu bagaimana Ibu Vela? Solusinya mungkin yaitu tadi saya harus konsultasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, sharing dengan kepala sekolah, dan mungkin saya mengikuti diklat-diklat yang diadakan online maupun unluring di kecamatan atau di kabupaten, seperti itu Bu Safina. Baik, kira-kira jangka waktunya ini Bu, kira-kira mau dilakukan mulai kapan? Kemungkinan saya akan lakukan mulai minggu depan Bu Safina, karena mengingat sekarang saya masih proses untuk menyiapkan proses dan protanya, kemungkinan implementasinya itu di minggu depan, seperti itu. Mungkin ada rencana lain yang akan Ibu Vela lakukan di minggu depan? Rencana lainnya itu ya mungkin saya akan mencari tutor yang sekiranya bisa saya bersharing ilmu lah dengan beliau yang sudah benar-benar paham IKM. Mungkin kalau di sekolah saya lebih tepatnya ke kepala sekolah, seperti itu. Lalu jika nantinya sudah menemukan tutor gitu ya Bu,
bagaimana jika nanti ternyata ada gangguan atau hambatan? Saya akan mencari alternatif atas gangguan yang saya maksud atau hambatannya, hingga apa yang menjadi masalah di kelas saya atau pemahaman saya terhadap IKM itu dapat terselesaikan. Seperti itu Bu Safina. Itu luar biasa sekali. Lalu untuk komitmennya Ibu Vela ke depannya ini apa? Untuk komitmen saya minimal harus bisa mengimplementasikan IKM di kelas saya dengan baik, karena yang sepanjang saya tahu bahwa pembelajaran IKM itu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada siswa, seperti itu. Baik. Lalu kira-kira di sekolah Bu Vela nih, siapa, apakah ada rekan sejawat atau mungkin seseorang yang bisa membantu Bu Vela untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, tentunya ada, yaitu ya rekan sejawat saya yang sudah melaksanakan pembelajaran IKM sebelumnya. Itu yang mungkin bisa saya ajak berkolaborasi. Baik. Lalu untuk tindak lanjutnya itu bagaimana? Nah, tindak lanjutnya itu pembelajaran saya itu berhasil apa tidak dapat saya lihat dari pemahaman siswa saya ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas, seperti itu. Baik, Bu Vela. Tadi Bu Vela sudah bercerita banyak hal dan banyak masalah. Lalu saya tanya sekarang, bagaimana perasaan Bu Vela setelah kita melakukan sharing gitu? Alhamdulillah saya senang Bu Safina, minimal apa yang menjadi pemikiran saya, yang menjadi masalah saya menemukan solusi atas apa yang saya kerjakan. Alhamdulillah di sini akhirnya Bu Vela sudah menemukan solusinya, gitu. Oke. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar, Bu Vela. Baik, mungkin sekian dulu untuk sharing kali ini, guys. Semoga Iya. apa yang direncanakan bisa terlaksana segera. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Safina. Waalaikumsalam Pak Khairul. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Khairul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Bu Safina, ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu Safina, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Safina memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Safina, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Safina kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif. Selanjutnya yaitu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, berarti pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot nih. Betul, Bapak. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kemitraan dengan coaching itu Bapak, sehingga nantinya akan terjadi hubungan yang baik dan juga nyaman dalam menjawab pertanyaannya, sehingga akan menemukan solusi dari permasalahan dari coaching. Oke, Bu Safina, indikator apa, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching? Indikatornya yaitu bagaimana nanti bisa mengarahkan coaching untuk sadar akan solusi untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, Ibu, sudah saya tangkap. Demikian dulu ya Bu Safina, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga lancar. Amin. Terima kasih Pak Firul. Terima kasih juga Bu Safina. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam Bu Safina.
Gimana kabarnya Pak Khairul? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Safina sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke. Kira-kira ada kepentingan apa nggih Bu Safina? Ini Pak, saya ada sedikit masalah di kelas saya. Kalau boleh tahu ada masalah apa nggih? Jadi gini Pak, saya itu kalau mengajar itu kurang fokus ke anak-anak. Karena saya itu selain jadi guru, tapi juga dapat tugas tambahan sebagai operator Dapodi. Belum lagi kalau hari Jumat Sabtu itu saya ada kuliah online Pak. Gitu. Oh begitu. Kira-kira tujuan dari pembicaraan kita nantinya apa nggih Bu Safina? Ya, tujuannya saya menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Oke, mudah-mudahan saya bisa membantu. Untuk kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Safina itu ada di angka berapa nggih? Kalau dari 1 sampai 10 itu mungkin saya ada di skala 6 gitu Pak, karena ya saya merasa belum maksimal gitu Pak. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki nggih? Kalau kesempatan mungkin mungkin saya bisa mengerjakan tugasnya itu di lain waktu seperti itu Pak, sehingga saya juga bisa fokus ke anak-anak seperti itu. Oke. Dari 1 sampai 10 kira-kira sampai di mana sekarang pencapaian tujuan itu? Kalau pencapaiannya mungkin di skala 6 gitu Pak, karena saya merasa masih kurang maksimal gitu. Apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan itu? Kalau kekuatan saya mungkin ya itu saya harus bisa belajar manajemen waktu seperti itu Pak. Jadi tidak selalu mengerjakan tugas-tugas tambahan itu ketika jam mengajar. Oh seperti itu nggih. Oke. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Bu Safina ambil nggih. Kalau peluangnya mungkin dalam ini ya Pak, saya bisa konsultasi dulu dengan atasan yaitu kepala sekolah, nantinya bisa bertukar jadwal pelajaran dengan guru agama atau guru olahraga di hari Jumat Sabtu. Oke, seperti itu nggih. Betul sekali Pak. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Safina dalam meraih tujuan itu? Mungkin kalau hambatannya ini ya Pak ya, tiba-tiba ada tugas mendadak atau tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah ke kantor seperti itu Pak. Oke. Apa kira-kira strategi untuk itu? Strategi untuk mengatasi hambatan Oke, itu nih Pak. untuk mengatasi hambatan-hambatan itu kira-kira apa strateginya dari Bu Safina? Mungkin kalau ada hambatan dipanggil oleh kepala sekolah, mungkin saya nanti dulu gitu Pak, ketika sudah selesai mengajar baru saya nanti menghadap ke kepala sekolah jika memang itu masih bisa dikerjakan nanti gitu. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana aksi itu? Kalau jangka waktunya mungkin akan saya lakukan sesegera mungkin ya Pak ya, dan itu juga akan saya lakukan seterusnya. Bagaimana cara Bu Safina mengantisipasi gangguan yang berkelanjutan? Kalau mengantisipasi ya sebisa mungkin saya harus bisa memanajemen waktu gitu, dan kalaupun ada gangguan atau hambatan yang lain usahakan saya mengutamakan untuk fokus mengajar dulu gitu Pak. Selanjutnya apa ukuran keberhasilan atau indikator dalam mengimplementasikan rencana yang Ibu Safina barusan? Kalau indikator keberhasilannya mungkin ketika saya sudah benar-benar bisa fokus ke anak-anak seperti itu, dan hasil belajarnya anak-anak lebih fokus ke apa yang sedang dipelajari hari ini dan nilai-nilainya juga meningkat seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya Ibu, apa komitmen Bu Safina terhadap rencana aksi tadi? Komitmen saya yaitu
dengan melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan manajemen waktu dan fokus kepada siswa itu Pak. Selanjutnya kira-kira apa atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan tadi? Kalau yang bisa membantu yaitu kepala sekolah mungkin ya Pak, supaya bisa bertukar jadwal, dan juga mungkin ada salah satu rekan guru yang di sana juga sebelumnya sebagai operator dapodik, jadi ketika saya masih ada jam mengajar, beliau masih jam kosong, saya bisa meminta bantuan kepada beliau. Berarti dari teman gitu, teman sejawat. Teman sejawat dan kepala sekolah Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Untuk tindak lanjutnya saya akan lebih fokus lagi mengajar dan juga menerapkan beberapa metode pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada siswa, seperti itu Pak. Baik, Ibu Sabina, setelah melakukan coaching barusan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sangat senang sekali nih Pak. Jadi saya merasa apa masalah saya itu sudah terpecahkan, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat untuk Ibu Sabina. Semoga kedepannya bisa tambah baik lagi. Amin. Terima kasih nggih Pak Khairul. Sama-sama Bu Sabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.